Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Sobat Alpetra, masih menyaksikan di channel Alpetra Ministry. Dan ini adalah bagian yang ketiga dari Bina Iman Kristen. Selamat menyaksikan. Langkah menjadi dewasa rohani itu gimana, Om? Nah, nanti Abang juga kalau ada yang menanya. Ya, jadi itu memang sih di dalam Alkitab ya, terutama surat-surat Rasul itu kita dinasihatkan supaya jangan menjadi seperti anak-anak dalam soal rohani, tapi menjadi dewasa dalam soal rohani. Nah, itu kalau dewasa rohani itu pertama-tama tentu saja iman yang harus dewasa. Jadi bisa kuat menghadapi segala macam badai lah ya. Nah, terus juga dewasa di dalam kasih. Nah, itu jadi betul-betul bertumbuh di dalam kesabaran dan juga bisa menerima jemaat-jemaat yang lain itu ya apa adanya di dalam hal menerima orang-orangnya apa adanya. Kalau soal ajaran-ajaran kan semua ada aturan-aturan gereja masing-masing ya. Nah, jadi kita belajar dewasa juga di dalam soal pengharapan itu jangan hanya pengharapan duniawi aja. Jadi belakangan ini orang-orang Kristen itu kurang di dalam pengharapan terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali atau kemuliaan sorgawi gitu. Jadi sepertinya ya kemuliaan di dunia ini yang penting gitu. Padahal Tuhan Alkitab kan mengajarkan tentang betapa nanti itu orang-orang yang sudah lahir baru akan mendapatkan kemuliaan, dan kemuliaannya itu tidak sama seperti satu bintang dengan bintang yang lain. Itu kemuliaannya tidak sama. Jadi ini melalui siaran ini juga supaya kita belajar ya bahwa nanti di dalam kemuliaan yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan diubahkan mendapatkan tubuh yang mulia. Tetapi kemuliaannya itu tidak sama. Seperti bintang yang satu dengan bintang yang lain itu tidak sama kemuliaannya. Nah, lalu ini memang belum pernah diuraikan kan. Tetapi secara logis barang siapa yang makin rendah hati ya makin mulia. Barang siapa yang makin tulus ya makin mulia. Barang siapa yang makin suci bersih hatinya ya makin mulia. Nah, itu kira-kira seterusnya begitu. Jadi sekarang ini kan kemuliaan itu dari manusia. Tetapi nanti itu kemuliaan itu oleh Tuhan Allah itu betul-betul diberikan sesuai dengan pertumbuhan iman kita bagaimana, kasih kita bagaimana, pengharapan kita bagaimana gitu ya, kesucian kita, ketulusan kita bagaimana, itu akan sesuai nanti. Kalau di dunia ini kan ya sesuai dengan kedudukan aja menurut tata gereja gitu. Nah, kita tidak menentang soal itu. Cuman bahwa ada kemuliaan yang Tuhan mau arahkan sesuai dengan pertumbuhan rohani kita, apakah dalam iman, apa dalam kasih, apa dalam pengharapan, atau di dalam yaitu kesucian kah, ketulusan kah, gitu. Ini jarang diajarkan bahwa kemuliaan nanti itu akan sesuai lah dengan pertumbuhan rohani kita. Gitu. Nah, kalau soal pelayanan itu diitukan oleh Tuhan itu diberikan mahkota begitu. Ya, jadi Tuhan Yesus nanti untuk orang-orang yang sudah nanti diangkat itu ada kemuliaan rohani, ada juga mahkota, ada juga pahala-pahala itu. Nah, ini kan jarang diajarkan gitu di dalam gereja. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali dan kita dikumpulkan atau ada semacam itu orang yang diangkat itu ya, anak-anak Tuhan diangkat itu di sana itu untuk menerima kemuliaan, mahkota, pahala gitu. Nanti baru turun bersama-sama untuk mengadili dunia, orang yang hidup dan yang mati. Jadi ada pengadilan bangsa-bangsa dulu itu, ini sudah jarang disebut tuh.
Nah, jadi pertama kan ini orang-orang yang sudah lahir baru nih diangkat, mendapat ini pengadilan orang suci, ya, ada kemuliaan, ada mahkota dan sebagainya. Lalu bersama-sama turun, itu pertama menyelamatkan sisa bangsa Israel. Karena bangsa Israel nanti itu akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Gitu. Ya kalau menang tinggal sisanya, itu nanti yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan orang-orang yang sudah dimuliakan itu. Maka itu dikatakan nanti sisa Israel akan diselamatkan. Baru kalau yang percaya kerajaan 1000 tahun, berdirilah kerajaan 1000 tahun. Kalau yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun, ya itulah kerajaan Allah di bumi gitu, atau kerajaan di mana Tuhan Yesus yang memegang perintah. Itu kira-kira begitu. Saya tidak mau terlalu tajam ya, supaya jangan menimbulkan perpecahan juga. Dari omongan Om yang barusan itu, kalau di karismatik sering dikotbahkan tentang petajaman biasanya Om. Itu memang sering, kalau di karismatik itu sering diajarkan petajaman seperti itu yang kata Om Yan itu, nanti ada pengangkatan nanti ada, oh ya itu tadi ada tujuh cawan. Ya pokoknya petajaman seperti itu. Pokoknya intinya seperti yang Om Yan uraikan barusan. Di karismatik sering dikotbahkan itu Om, tentang pengangkatan yang dibilang rapture itu loh. Nah, nanti rapture katanya duduk di awan-awan, menerima mahkota, sudah terima mahkota nanti turun lagi, seperti itu. Itu salah satu kekuatan dari gereja aliran Pentakosta. Ya, jadi harapannya itu lebih jelas, lebih nyata. Kalau gereja Protestan, ya saya nih orang Protestan, pengharapannya ya sudah naik ke surga ya naik ke surga. Dan kalau bilang itu kan ajaran Alkitab, ya ajaran Alkitab pentafsirannya macam-macam. Ya tadi saya sudah katakan gereja kan dengan denominasinya, alirannya, punya ADART masing-masing. Di ADART itu mengatur regulasi, peraturan, administrasi, semua termasuk juga doktrinnya. Nah, kalau tadi terkait dengan eskatologi, peta zaman atau akhir zaman, semua sepakat Tuhan Yesus, Maranatha, datang kedua kali dan memberikan kepada orang sucinya, orang kudusnya tempat, atau kita bersama-sama di surga. Yang tidak percaya dihukum, semua sepakat situ. Nah, di tengah-tengahnya terkait dengan tribulasi, terkait dengan milenium, atau orang Yahudi dibawa atau tidak dibawa, itu kan interpretasi masing-masing dan juga pendapat dari para teologia. Tapi tujuannya Yesus datang kedua kali. Babak akhir sejarah sudah berlangsung kalau Yesus sudah datang kedua kali. Nah, sahabat Alpetra mungkin pernah mendengar peta zaman yang lain, tapi endingnya sama kan, Tuhan Yesus datang, Maranatha gitu ya, Parousia, Yesus datang. Media sosial kan liar isinya ya, dan ramai ya, ada yang benar, ada yang setengah benar, atau ada yang tidak sama sekali atau tidak benar ya. Nah, gereja menjadi tempat. Makanya saya tekankan berulang-ulang nih buat sahabat Alpetra ya, lebih baik join di tempat atau gereja terdekat ya. Misalnya sahabat Alpetra yang ada di Hong Kong yang sering kita dengar nih, menyimak atau ikut join. Lalu yang ada di London atau yang ada di negeri Kangguru ya, Aussie dan tempat lainnya, silakan cari gereja terdekat ya, join di sana, ikut semua programnya, ikut semua. Memang atas nama atau pakai nama gereja banyak, ada gereja setan, ada gereja Mormon, gereja Saksi Yehova, gereja anak-anak Tuhan, banyak ya. Lain itu. Sahabat Alpetra kalau sering join di Komal ini, tentu yang kita ajarkan, tekankan, dan juga posting ya atau podcast, lihat apakah sesuai atau tidak sesuai ya. Kalau sahabat Alpetra bisa menilai ya berbeda dengan yang sahabat Alpetra dengar dari kita, ya tentu itu
menyimpang ya, karena selama ini kita tidak membawa denominasi ya, kita menjawab secara biblical, alkitabiah ya, dan juga secara akal sehat, jelas ya, baik dari pendeta Yana Tony, dari saya atau live kita nih ya, Kang Alfa, Kang Ode ya, semua sesuai dengan yang Alkitab sebutkan ya. Bahkan sahabat Alpetra bertanya, kita menjawab, kita bahkan memberikan pertanggungjawaban iman. Nah, itu tadi yang disebut secara apologis ya, pertanggungjawaban iman. Nah, secara iman begini klarifikasinya ya, tentang Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, Alkitab sebagai firman Allah satu-satunya, tidak pernah salah ya. Yang salah justru orang yang membacanya karena mendapatkan kesalahpahaman ya, kesalahpahaman. Nah, jadi semua kita klarifikasi dengan tepat, dengan benar ya. Bahkan ada banyak yang kita sudah podcastkan kepada sahabat Alpetra ya. Nah, kalau tidak join atau bergabung ke gereja, sahabat Alpetra mungkin yang jauh dari keluarga ya, atau mungkin bersama-sama dengan keluarga, nah itu kesempatan untuk pindah server tinggi, karena di tangan kita kan sering ada HP, di HP ada media sosial yang sering kita terima lalu simak bersama-sama. Nah, itulah tujuan Komal ini ya, tujuannya untuk menjawab isu. Nah, Kang Ode, Kang Alfa nih sering dapat isu nih, makanya selalu jadi tema kita kan, betul ya Kang Ode ya? Harus lebih berhikmat ya, berdasarkan firman Tuhan. Kalau lebih pintar di luar orang Kristen, banyak orang yang lebih pintar. Tapi di dalam soal hikmat kebenaran Tuhan, ya kita harusnya lebih dari mereka berdasarkan ajaran Alkitab. Bukan kitanya yang lebih pintar. Nah, itu dia sahabat Alpetra Ministry, baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan dari sesuatu yang tadinya tidak akan ditayangkan ya. Dan juga perekamannya pun saat itu hanya karena untuk dokumentasi, jadi tidak direkam secara khusus untuk tayangan di platform YouTube. Namun demikian, saya percaya kita semua mendapat berkat dari apa yang baru kita tonton. Baik sahabat Alpetra Ministry, terima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya untuk channel ini. Yang penting doakan ya Alpetra Ministry. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, atur istirahat. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati Om. Jadi saya yang jadi host.